Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan beberapa hadis dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan istighfar untuk kaum muslimin dan kaum muslimat sebanyak 27 kali. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, barang siapa memintakan ampun lil mu'minina wal mu'minat, untuk orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, kulla yaumin, setiap hari. Berapa kali? Sab'an wa isrina maratan, 27 kali. Kana minal ladzina yustajabu lahum, niscaya dia termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya. Orang-orang yang doanya dikabulkan diijabah itu siapa? Para kekasih-kekasih Allah, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, dan para wali-wali Allah, termasuk wali songo. Ini orang-orang yang termasuk para kekasih-kekasih Allah, yang apa saja yang diminta langsung cash, gak nunggu, langsung cash. Minta hujan, turun hujan. Ini namanya wali. Doanya selalu diijabah oleh Allah. Ini doanya kekasih-kekasih Allah. Apalagi para sahabat, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu bisa doanya akan makbul, termasuk doa-doa yang pasti diijabah oleh Allah setiap kita minta. Kalau kita setiap hari menyempatkan istighfar untuk orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, berapa kali? 27 kali. Maka istighosah yang kita
amalkan selepas pada maghrib yaitu dengan istighfar astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Jadi astagfirullah linya untuk kita, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang beriman baik laki-laki ataupun wanita. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Ya, dalam istighosah pada maghrib 27 kali. Maka apa yang kita minta insya Allah akan diijabah oleh Allah. Masya Allah. Makanya orang diajak istighosah kok sampai tidak mau menyempatkan atau meluangkan waktunya, ya bukan rugi, sangat-sangat rugi. Kalau dia sudah meluangkan waktu istighfar untuk kaum muslimin dan kaum muslimat sebanyak 27 kali, ya insyaallah aman, doanya akan diijabah. Tapi biasa orang itu kalau tidak diajak untuk amalan bersama-sama biasanya malas. Namanya dengan istighosah itu Masya Allah banyak kebaikan yang kita dapatkan, apalagi yang kita baca istighosah itu ya antara maghrib sampai isya. Sudah doa kita menjadi doa yang makbul, sekaligus istiqab dari maghrib sampai isya mendapatkan apa? 2 istana. Allah bangunkan 2 istana. 1 istana luasnya 100 tahun perjalanan. Tapi ini kembali masalah apa? Hidayah. Masalah hidayah. Orang kalau tidak dikasih hidayah ya tidak akan bisa. Karena setiap orang itu dapat hidayah tidak sama. Ada orang tuh dapat hidayah ya cuma bisa sholat setahun sekali. Sholat apa itu? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mending Idul Adha, kadang cuma Idul Fitri. Tapi ini sudah alhamdulillah mau ingat Allah. Masya Allah. Ada orang tuh dikasih hidayah bisa sholat seminggu sekali, yaitu Jumatan. Ada orang itu dikasih hidayah bisa sholat 5 waktu, tapi masih di rumah. Ada orang itu dikasih hidayah oleh Allah bisa sholat berjamaah di masjid cuma 3 waktu atau 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya di rumah atau sebaliknya. Ya, orang itu kasih hidayah nggak sama. Ya, beruntunglah orang itu dikasih hidayah oleh Allah bisa sholat berjamaah 5 waktu, ya istiqomah walaupun hujan lebat tetap berangkat. Karena ini hidayah daripada Allah. Kemudian orang bisa duduk dalam istighosah, ini juga hidayah dari Allah. Bisa duduk dalam ta'lim, ini hidayah daripada Allah. Hidayah itu petunjuk. Makanya kemarin sudah dijelaskan minimal kita itu wajib minta hidayah berapa kali dalam sehari semalam? 17 kali. Yaitu di dalam sholat 5 waktu 17 rakaat 17 Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya kalau kita ini tidak dikasih hidayah, Masya Allah, walaupun rumah kita dekat dengan masjid, ya terasa subuh itu sangatlah berat. Ya tapi orang kalau sudah dikasih hidayah walaupun rumahnya jauh dari as-syukur, kalau dikasih hidayah pasti
akan berangkat ke Masjid Asy-Syukur untuk menunaikan sholat berjamaah. Ini hidayah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tidak sama. Maka kita senantiasa selalu minta hidayah kepada Allah agar hari-hari amal ibadah kita itu semakin meningkat. Itu yang dinamakan istiqomah. Jadi namanya istiqomah itu bukan sholat tahajud 2 rakaat terus, ya itu udah bagus ya. Di samping 2 rakaat ada peningkatan, lama-lama naik 4, 6 ya sholat hajatnya, kemudian terus meningkat. Ini namanya istiqomah. Seperti anak yang di sekolah ya, namanya istiqomah itu naik kelas 1, kelas 2, 3, 4 sampai 6. Tapi kalau orang tuh sekolah pengennya di kelas 1 terus. Kenapa kau enggak mau naik kelas 2? Enggak, saya ingin istiqomah. Ingin istiqomah. Benar enggak nih? Wah, keliru dong. Pokoknya Pak Guru, saya ingin istiqomah sebagaimana yang disampaikan Ustadz Asy-Syukur ya, pentingnya orang tuh istiqomah. Saya ingin kelas 1 terus, nggak mau naik kelas 2. Nah, ini orang nggak benar nih. Jadi namanya istiqomah itu ada peningkatan. Tadinya sholat berjamaah saja ada peningkatan, qobliyahnya dikerjakan. Lama-lama meningkat, ba'diyahnya dikerjakan. Lama-lama meningkat, makin menyempatkan waktu untuk taklim. Lama-lama meningkat, terus menyempatkan itikaf dari maghrib sampai isya. Terus makin meningkat sampai kapan? Ajal menjemput. Itu namanya istiqomah. Jangan sampai dulunya rajin sholat berjamaah, tahu-tahu hilang. Lama-lama nurun, datang ajal menjemput. Ini namanya tidak istiqomah. Makanya kita ini ya butuh hidayah, selalu butuh hidayah. Bukan hanya orang kafir, kita sendiri loh butuh hidayah, keluarga kita butuh hidayah. Makanya kita senantiasa kalau habis sholat menunggu iqamat, itu kan waktu-waktu yang mustajab. Doa, ya Allah, berilah hidayah kepada keluargaku, hidayah kepada kerabat-kerabatku, hidayah kepada tetangga-tetanggaku. Ya, dengan kita memintakan hidayah untuk mereka, maka yang paling istiqomah adalah kita. Ini kembali masalah istighfar nih untuk orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, sebanyak 27 kali. Maka doa kita ini digolongkan doa yang dikabulkan oleh Allah. Ini penting nih. Berapa? Setiap hari ya? Setiap hari. Kula yaumin. Kemudian wa yurzaku bihim ahlul ardi, dan dia dijadikan sebagai sebab tercurahnya rezeki kepada orang-orang yang tinggal di bumi. Jadi orang-orang yang ada di bumi, mereka bisa makan, mereka bisa minum, itu jadi asbab kita yang mengirimkan istighfar untuk orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun wanita. Kenapa? Jadikan asbab tercurahnya rezeki ya orang-orang yang ada di bumi. Karena sumber masalah dalam kehidupan, ya terjadinya bencana, ya terjadinya peperangan di mana-mana, itu sumbernya satu, karena dosa. Dengan kita memintakan ampun untuk orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, 27 kali minimal, yang menjadikan asbab kita ini
Orang-orang itu bisa makan dan minum. Masya Allah. Berapa banyak jumlah manusia yang ada di bumi ini. Coba kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka ini penting ya, kita menyempatkan istighfar 27 kali. Kemudian dari seorang sahabat namanya Ibadah radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ubadah, man istighfaro, barang siapa memintakan ampun, lil mu'minina wal mu'minat, untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minat hasanatan, niscaya Allah akan mencatat baginya amalan kebaikan sebanyak bilangan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah. Dengan kita nih istighfar, kalau satu kali saja istighfar untuk orang beriman laki-laki ataupun wanita, astagfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat, maka kita mendapatkan pahala kebaikan sejumlah orang Islam yang ada di dunia ini. Berapa jumlahnya? Berapa? Kira-kira jumlah orang umat Islam di seluruh dunia? 10 juta seluruh dunia, bukan Indonesia, Pak. Hah? Yang miliaran. Yang tahu berapa? LPM tahu nggak LPM? Kurang lebih 2 miliar. Kalau katakan kurang lebih 2 miliar. Satu kali kita astagfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat, dapat 2 miliar kebaikan. Masya Allah. Ini kata Nabi nih. Jadi kalau kita ini istighfar untuk orang-orang beriman, ya, satu kalinya aja dia akan dicatat, ya, amalan kebaikan sebanyak bilangan orang-orang Islam yang ada di dunia. Masya Allah. Makanya kira-kira beruntung nggak orang yang ikut istighosah setiap hari itu? Beruntung ya. Kita menyempatkan istighfar untuk kaum muslimin dan kaum muslimat setiap hari 27 kali. Sudah doa kita jadi makbul, kita mendapatkan kebaikan sejumlah orang Islam yang ada di dunia. Dan orang-orang bisa makan, bisa menikmati rizki matahari, ya, itu keluar. Sebabnya dunia ini masih aman, ya, kampung-kampung jadi aman. Itu barokah orang-orang yang masih istighfar. Makanya kalau Allah SWT ingin mengajab satu kampung, maka dilihat kalau kampung itu masih ada 2 macam orang. Yang pertama, orang yang masih memakmurkan masjid. Yang kedua, orang yang masih istighfar di waktu sahur. Maka adab ini akan ditangguhkan atau dipindahkan di tempat yang lain. Itu istighfar untuk sendiri itu. Apalagi kalau istighfar untuk orang-orang beriman. Ini penting. Makanya dalam khutbah itu ada rukunnya. Di antara rukun khutbah mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat di khutbah yang kedua. Kalau khotib tidak mendoakan untuk ampunan buat kaum muslimin dan kaum muslimat, maka tidak sah Jumatannya, harus diganti dengan sholat zuhur. Coba, kan cuma doa gitu doang, ya. Gimana doanya kalau di khutbah? Astagfirullah, bukan. Allahumma ighfir
walil mu'minina gimana doanya? Poho. Hah? Kok jadi lupa nih? Bukan, kalau di khutbah, lagi khutbah. Hah? Lagi khutbah apa? Nah, gimana? Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya pokoknya minta ampun untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Itu jadi rukun di dalam khutbah. Kok khatib tidak membaca, ya, tidak mengucapkan ampunan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, maka khutbahnya tidak sah, perlu diulangi kembali. Atau kalau sudah selesai khutbahnya kemudian sholat, yang tahu itu sholat duhur, karena tidak sah jumatannya gara-gara khatib tidak mendoakan ampunan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui, salah satu amalan para wali-wali Allah itu senantiasa mendoakan orang-orang Islam. Makanya apa sih ciri wali abdal? Ciri-ciri wali abdal itu apa cirinya? Kalau malam nggak bisa tidur gara-gara memikirkan umat. Ini ciri-cirinya. Ya, wali abdal itu memang cuma 40. Setiap satu wali meninggal diganti wali yang baru. Di dunia cuma 40 wali. Namanya wali abdal. Ini istilahnya tiang-tiangnya dunia, ya, wali abdal. Kata para alim ulama, wali abdal itu banyakkan di negeri Syam, yaitu Palestina. Tapi kenapa kok tidak mendoakan orang-orang Palestina biar cepat menang? Ya, bukan hubungannya. Adanya wali, ya kan, nanti kalau menang ya cepat kiamat. Betul nggak? Betul. Wong kita nih pengen benghar kan belum benghar, ya. Pengen kaya belum kaya. Jangan kiamat dulu lah. Jangan kiamat dulu. Jadi udah skenarionya Allah. Bukan berarti negeri Syam itu banyak wali-walinya langsung dijaga. Karena mati syahid itu satu kemuliaan. Karena cucu baginda Nabi Muhammad SAW meninggalnya syahid. Sayyidina Hasan meninggal di racun. Sayyidina Husain meninggal dipotong kepalanya di Karbala. Ya secara zahir ya itu kan kasihan, tapi hakikatnya kemuliaan bagi cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Palestina itu secara zahir kasihan, tapi hakikatnya Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang Palestina untuk mati syahid, karena orang yang mati syahid bisa mensyafaati 70 orang yang masuk neraka. 70 jatahnya, satu orang yang mati syahid. Makanya kita ini ikut andil setiap yasinan untuk mendoakan orang-orang Palestina. Kita nggak berdoa untuk mereka, ya tetap mereka nanti ya pasti menang. Terus ada yang mati syahid. Paling tidak kita kan ikut andil, walaupun ya cuma sedikit ikut andil, sehingga andaikan kita di akhirat dalam keadaan kesusahan, ya kita dapat syafaat dari mereka. Karena orang mati syahid itu udah pasti ya masuk surga, kemudian bisa mensyafaati 70 ya orang yang wajib masuk neraka bisa ditarik ke dalam surga. Masya Allah. Nih, walaupun di sana banyak wali abdalnya, abdal, banyak kekasih Allah, tapi bukan berarti harus tidak terjadi peperangan, karena terjadi peperangan itulah memang sudah skenarionya Allah mau datangnya hari kiamat. Itu
perang yang ada di Palestina itu nggak selesai-selesai terus sampai nanti merembet kemana-mana, akhirnya perang dunia ketiga. Ya, itulah nanti datangnya Imam Mahdi. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai umurnya ke sana ya. Karena datangnya Dajjal kita tidak akan kuat. Ulama-ulama pun doa kepada Allah jangan sampai ya bertemu dengan Dajjal. Karena orang yang merasa imannya paling kuat sekalipun kalau sudah di hadapan Dajjal justru menjadi pengikut setianya Dajjal. Apalagi iman kita ini kan lemah. Iman yang masih lemah. Yang penting ya walaupun kita tidak sampai di zaman akhir, paling tidak ya datangnya kematian itu pasti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali masalah meluangkan untuk istighfar 27 kali buat kaum muslimin dan kaum muslimat dengan tujuan supaya doa-doa kita ini diijabah oleh Allah. Termasuk digolongkan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah seperti doanya para wali, doanya seperti para anbiya, dan kita mendapatkan kebaikan sejumlah orang Islam yang ada di dunia. Jadi intinya orang itu ibadah, kesimpulannya hanya dua. Sebagaimana dalam Al-Quran, aqimis shalah wa atuz zakat. Ya, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Hablu minallah, hablu minannas. Jadi kita ibadah, istighosah, taklim, sholat, zikir, baca Al-Quran, puasa, itu semuanya adalah mengagungkan Allah. Hasilnya orang yang mengagungkan Allah, akhlaknya berubah sehingga peduli dengan orang Islam, sayang kepada orang Islam. Itu kesimpulannya. Perintah-perintah Allah itu. Aqimis shalah wa atuz zakah. Hablu minallah, hablu minannas. Maka kalau orang kok enggak istighfar untuk kaum muslimin, makanya ya doanya tidak makbul. Berarti orang ini hablu minanallah belum benar. Hablu minanallah belum benar. Bahkan dalam surat Al-Fil, surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama? Kata Allah, tahukah kalian pendusta agama yang kelihatannya dia sholat tapi hakikatnya dia itu pendusta? Siapa? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Jadi kelihatannya ibadah, tapi kalau kita nggak sayang kepada umat, ini pendusta agama. Kalau toh memang kita tidak bisa memberi makan kepada orang-orang miskin, paling tidak kita mendoakan ampun untuk mereka, yaitu astaghfirullahali walil mu'minina wal mu'minat. Insyaallah ya. Jadi kesimpulan kita ini menjalankan perintah-perintah Allah cuma dua, mengagungkan Allah dan menyayangi makhluknya Allah. Hablu minallah, hablu minannas. Ini kesimpulannya. Maka inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang itu kalau salatnya sudah diterima oleh Allah, maka kemungkaran yang ada di dalam hati kita akan dihilangkan oleh Allah. Sifat dengki, ya, bangga diri, ya, sombong. Salah satu sifat orang sombong apa? Tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak mau doa. Masya Allah, itu sifatnya orang sombong. Maka hablum minallah itu kalau betul-betul diterima oleh Allah,
pasti akan hilang kemungkaran yang ada di dalam diri kita. Ya, sebelum kita melakukan maksiat, itu kemaksiatan yang ada dalam diri kita itu akan dihilangkan oleh Allah. Maka di zaman Nabi ada seorang sahabat yang malamnya sholat semalaman suntuk, paginya nyolong. Kalau malam sholat semalaman suntuk, rajin deh ibadah. Tapi kalau pagi nyolong, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan kalau malam itu rajin banget ibadahnya, tapi kalau pagi nyuri. Apa kata Nabi? Sebentar lagi sholatnya akan menghentikan dia dari mencuri. Masya Allah, ini amalan tuh kalau betul-betul diterima menghasilkan akhlak semakin baik. Maka khairukum li ahli, sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada keluarganya. Bukan sebaik-baik kalian yang paling banyak tahajudnya, sebaik-baik kalian orang yang banyak baca Al-Qur'annya, tapi sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya. Sebelum orang lain, keluarga paling dekat, istrinya, anak-anaknya. Apa yang diperhatikan bukan sekedar materi, tapi agamanya. Ini yang penting, memikirkan anak dan istri kita, yaitu agamanya. Jangan sampai anak tidak sholat kita biarkan, anak tidak menutup aurat kita biarkan. Kalau kita membiarkan anak kita bermaksiat kepada Allah, hakikatnya orang tua yang kejam kepada anaknya. Anak sudah mau jatuh ke jurang, orang tua yang tahu cuma lihat doang. Wah, anakku jangan deket-deket ke jurang. Nah, ini cuma ngomong doang, namanya nggak sayang. Ya, namanya sayang ya memikirkan agama keluarga kita. Insya Allah dengan kita ini rajin ibadah, lambat laun keluarga kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.